karena memang fenomena pilkada ini unik. Uniknya itu kenapa? Beda dengan pemilu, ya. Pilkada dengan pemilu ini berbeda karena walaupun kelihatannya ini pilkada cuman katakanlah dua pengantennya, ya kan? Cuman daerah skupnya juga, cuman dua juga, surat suaranya cuman dua kan gitu ya. Ada surat suara untuk calon gubernur dan calon bupati. Tetapi karena dua itu orang banyak menyoroti. Kalau laporan, misalnya ada laporan nih dari masyarakat, kemudian apa sih yang memang sekiranya itu harus dilengkapi gitu agar laporan itu. Jadi pelanggaran yang sifatnya pelaporan tadi itu nanti kita adakan kajian dengan teman-teman internal. Di tingkat kecamatan. Iya, di tingkat kecamatan. Nanti kan tahap-tahapnya pelanggaran ini kan kita dikaji dulu dengan nama lain bahwa kita ada kajian awal tentang pelaporan pelanggaran itu. Nanti diregister atau tidaknya ya tergantung ke depannya, bahwa memang ada syarat-syarat untuk menjadi pelanggaran. Kan ada syarat-syarat, ada syarat yang formil kan, yang non formil segala macam, nanti ada kajiannya, ya material gitu. Jadi pelanggaran ini memang tidak sekonyong-konyong menjadi pelanggaran, tapi ada kajiannya, ada tahap-tahapnya gitu. Bahkan waktunya juga untuk menjadi pelanggaran itu berapa hari, untuk ditindak itu berapa hari, untuk klarifikasi juga berapa hari kan gitu. Nah, di Perbawaslu 8 sedikitnya Pak Ketua itu dibahas semua. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilalang di podcast kebanggaan kita bersama, yaitu Ngopi. Nah, kali ini kita sudah ada di satu tempat yang istimewa, di mana kita juga akan ngobrol, akan ngopi, akan berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di samping saya. Kali ini kita punya nuansa yang berbeda. Biasanya kita sendirian ya kan. Nah, kali ini kita langsung dengan 3 narasumber. Kali ini kita sudah berada di sekretariat atau kantor Panwas Cam Kecamatan Anyar ya, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan 3 komisioner langsung dari Panwas Cam di Kecamatan Anyar ini. Di sini akan saya perkenalkan dulu satu-satu, mungkin kawan-kawan ngobrol biar kawan-kawan bisa memahami bahwa akan ke arah mana obrolan kita daripada setiap narasumber kita ya. Yang pertama yang di tengah ini ada Bapak Asep Hairul Umam atau Kak Ilung ya dipanggilnya biasanya, Om Ilung boleh, atau Om Ilung gitu ya. Jadi beliau adalah ketua daripada Panwas Cam Kecamatan Anyar atau ketua Panwasnya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Kakak Jikri atau Bang Jikri atau Bapak Jikri. Beliau ada di Divisi Hukum Penegakan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau Humas. Benar? Betul. Nah, yang di sebelah sana gondrong namun diikat ada dengan Kakak Tommy ya atau Bapak Tommy. Beliau ada di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau TIP. Sebelum itu saya mau bertanya dulu mungkin ke Ketua nih. Ketua, pertanyaan dasar sebelum kita membuka obrolan lebih panjang. Kalau untuk Panwas di Kecamatan Anyar sendiri hari ini, bagaimana sih kondisi perjalanannya dari awal sampai detik ini, Ketua? Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, Panwas Cam Anyar itu kita bicara dari rentetan awal dulu ya. Gitu. Karena apa awal mula kita bersemangat untuk
ikut terlibat langsung dalam penyelenggaraan ini. Yang pertama memang dari saya secara pribadi pun memang beberapa tahun sebelumnya sudah mengamati tentang kegiatan-kegiatan atau di tahapan-tahapan pemilu atau pilkada gitu. Karena memang ada banyaknya terjadi di masyarakat, terutama ketika kita ingin melaporkan atau kita menemukan kegiatan-kegiatan yang ada di penyelenggara ini kurang tepat misalnya gitu. Sejauh ini forum-forum yang dibuka itu masih tertutup. Kemudian, tergeraklah dari kita bertiga ini khususnya untuk mendaftarkan secara langsung gitu ke Bawaslu Kabupaten gitu. Dari 25 peserta 27 pendaftar gitu yang mendaftarkan secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Serang gitu kan. Dan alhamdulillah merucut ketiga ini yang terpilih gitu. Dari seleksi 27 orang. Dari seleksi dari 27 orang itu gitu. Tentunya kan beberapa tahapan seleksinya gitu. Dan singkatnya sudah kita berjalan kurang lebih 4 bulan dari Juli kemarin kita dilantik. Ya, dan sampai saat ini kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan gitu. Nah, singkatnya kita bertiga ini adalah penyelenggara yang ketiga-tiganya baru khususnya di Panwaslu Kecamatan Anyar. Oh, baru ya semuanya ya? Baru semuanya. Belum pernah di penyelenggaraan sebelumnya? Saya secara pribadi belum pernah, tapi kalau yang samping saya Pak Dikri sudah pernah menjadi PPS di desa gitu. Dan Pak Tommy juga sudah di KPPS, tapi kalau secara pribadi saya belum pernah di penyelenggara apapun gitu. Itu singkatnya daripada asal muasal kenapa kemudian rekan-rekan ini ada di Komisioner Panwascam Kecamatan Anyar ya. Betul. Sejauh ini bagaimana kemudian Panwascam Kecamatan Anyar ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ayo terlibat di penyelenggaraan ini. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih tentunya untuk rekan-rekan media yang juga bagian penting dalam kita mempersiapkan mengawasi tahapan pilkada ini. Karena insan pers tentu unsur yang sangat penting daripada demokrasi itu sendiri. Kemudian terkhusus untuk kawan-kawan sahabat-sahabat Ngobdul di sini yang sudah menyaksikan kami ataupun sudah mengikuti dari awal setiap tayangan-tayangan Ngobdul. Pada poin yang tadi dibahas ya, tahapan yang memang sudah kita lakukan kaitan soal sosialisasi partisipasi masyarakat itu memang dari awal kita sudah melakukan. Yang pertama adalah karena memang setiap waktu daripada persiapan penyelenggaraan pilkada ini kan, karena penyelenggaraan pilkada itu ada tahapannya. Kemudian pada konteks penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih dari DP 4 sampai dengan sekarang DPT itu waktunya sangat panjang. Tentu dalam tahapan ini penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih ini kita sudah melaksanakan posko kawal hak pilih. Apa itu posko kawal? Posko kawal hak pilih itu adalah media kita ataupun tempat yang kita sediakan untuk masyarakat ketika hari ini masyarakat tidak masuk pada daftar pemilih atau masyarakat yang masih masuk pada daftar pemilih tetapi dia tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, jadi ada ada dua kategori pemilih itu kan gitu ya, ada pemilih memenuhi syarat dan pemilih tidak memenuhi syarat gitu ya untuk dalam kategori itu. Artinya posko kawal hak pilih ini sudah kita masifkan melalui media sosial, khusus Instagram kita secara pribadi. Kemudian kita coba
buat flyer ataupun pamflet dan kita tempel di ruang-ruang strategis yang ada di desa-desa Kecamatan Anyar. Oh, ada ya? Ada itu. Dan juga tentu base on-nya itu ya base ataupun tempat utamanya adalah Sekretariat Panwascam Anyar ini sebagai tempat utamanya gitu ya. Itu posko kawal hak pilih tersebut. Dan kemudian kita pun selain daripada itu, karena memang kalau posko kawal hak pilih ini kan ibaratnya tunggu gawang jaga gawang ya. Jaga gawang artinya jaga gawang itu kan kita nunggu bola. Karena memang kita pun diinstruksikan oleh Bawaslu untuk bagaimana caranya dalam rangka mengawal hak pilih ini menjemput bola. Maka kita lakukan bersama-sama ketua dan pimpinan yang lain beserta staf jajaran PKD melakukan sosialisasi terhadap SMA. Kita sosialisasi terhadap SMA dalam rangka menjaring pemilih-pemilih baru yang sudah berumur 17 tahun per 27 November, yaitu per waktu penghitungan suara. Karena dia sudah memilih hak pilih, khawatir ada masyarakat kita yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tersebut, khususnya pemilih baru, orang yang baru masuk pada usia 17 tahun seperti itu. Dan memang banyak ditemukan gitu kan. Terakhir kita data itu yang masuk ada 111 pemilih yang tadinya tidak terdetek ataupun tidak termasuk pada daftar pemilih, sehingga kami masukkan sebagai pemilih baru. Walaupun belum punya KTP. Walaupun belum punya KTP nggak ada soal. Yang penting punya admin. Admin itu berupa KTP, kartu keluarga, ataupun IKD. IKD itu identitas kependudukan digital. Gitu. Itulah tahapan beberapa bulan lalu yang sudah kita lewatkan dan kita berupaya mensosialisasikan. Kemudian dalam konteks daripada pencegahannya itu sendiri, itu karena memang fenomena pilkada ini unik. Uniknya itu kenapa? Beda dengan pemilu, ya. Pilkada dengan pemilu ini berbeda karena walaupun kelihatannya ini pilkada cuman katakanlah 2 pengantennya, ya kan? Cuman daerah skupnya juga, cuman 2 juga, surat suaranya cuman 2 kan gitu ya. Ada surat suara untuk calon gubernur dan calon bupati. Tetapi karena 2 itu orang banyak menyoroti. Orang lebih fokus. Jadi ada sensitivitas di sana ya. Nah, dan ini hasil daripada kajian kita bertiga di internal juga. Ini memiliki potensi kerawanan kecurangan, bahkan kerawanan khususnya untuk wilayah-wilayah kepala desa dan ASN. ASN itu melingkupi yang camat, kemudian sekolah ataupun instrumen yang ada di kecamatan. Dan kepala desa pun instrumen kepala desa sampai dengan kasih-kasihnya itu juga harus netral, dan bahkan BPD-nya di instrumen perangkat desa lah, perangkat desa itu semuanya harus netral. Ini punya potensi yang memang memiliki kerawanan karena memang kenapa? Karena ada saja kepala desa ataupun aparat desa ataupun ASN bahkan kadang tidak mengetahui gitu ya. Bahwa dirinya itu harus netral, dan dikatakan netral itu seperti apa juga dia masih bingung kan gitu ya, masih bingung bahkan gitu. Apakah dihadir aja itu dianggap tidak netral, apakah kemudian berpidato diundang oleh salah satu calon selaku tokoh dia BPD ataupun kepala desa itu juga tidak netral. Itu akhirnya kita atas arahan daripada Bawaslu dan kita difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten Serang melaksanakanlah sosialisasi bersama audiensnya itu yang kita undang itu staf desa se-Kecamatan Anyar. Itu sudah ya? Itu iya, udah dilakukan oleh kita waktu itu pertanggal berapa ketua? Bulan kemarin ya? Iya, bulan-bulan kemarin ya, tanggalnya kita lupa itu di
di Anyer, di salah satu tempat wisata, ada aula di Anyer, gitu ya. Kita laksanakan sosialisasi bersama perangkat desa dalam rangka mengedukasi bahwa kemudian khawatir tadi ya, perangkat desa ini tidak mengetahui bahwa dirinya harus netral, gitu. Bukan cuma kepala desa. Gitu ya. Bahkan BPD. Memang ada 2 tahap yang memang sudah kita laksanakan dalam pencegahan, yaitu adalah menyebarkan surat himbauan secara tertulis ke seluruh perangkat desa, kepala desa dan BPD, juga kepada ASN, TNI Polri tentu itu sudah kita berikan surat tertulisnya juga. Oh, berarti sudah ada ya sebarannya sudah. Selain daripada itu kita sosialisasikan untuk perangkat-perangkatnya supaya lebih rigid, mereka lebih tahu itu. Mungkin itu untuk kaitan sosialisasi terhadap masyarakat. Selain daripada itu, dari Bawaslu Kabupaten juga masif bersosialisasi, entah itu ke insan pers, ke pemuda, ke pemilih perempuan dan lain sebagainya. Ya, tadi berkaitan menarik ya, ada salah satu juga yang disebut soal netralitas. Memang ini isu yang cukup hangat lah ya. Karena ya kita memang berdampingan antara sipil dan ASN gitu ya. Artinya antara yang boleh dan yang tidak gitu ya, khususnya yang mengkampanyekan. Nah, saya mau beralih mungkin ke Bang Tommy. Ini kan Bang Tommy ini ada di divisi penanganan pelanggaran. Sejauh ini Bang Tommy, apakah memang dalam tanda kutip ada nggak temuan-temuan yang itu sudah masuk ke dalam kategori pelanggaran atau seperti apa? Ya, terima kasih Kak Ilalang. Selamat siang semuanya, teman-teman. Apa tadi forum? Ngopi dulu. Ya. Kopi nggak ada. Iya, belum. Neng Yantinya belum keluar. Neng Yantinya belum keluar. Terkait divisi saya yang tadi sudah diketahui bahwa Kak Asep Herul Imam atau Om Ilung atau Pak Jikri, divisi HPPH, dan saya sendiri Tommy Marus di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi memang kalau memang dibagi-bagi gitu ya, bahwa saya itu di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi semua tahapan yang telah dilakukan oleh Kak Jikri, oleh teman-teman HPPH, nah itu ketika nanti ada pelanggaran, maka saya yang akan menindak, karena tagline-nya adalah awasi, cegah dan tindak. Gitu kira-kira. Awasi, cegah dan tindak. Awasi, cegah dan tindak. Mengawasi apa ya? Mengawasi proses pemilu, pilkada. Mencegah apa? Mencegah apa yang tadi Pak Jikri sebenarnya sudah cepat semua sebenarnya oleh Pak Jikri ya. Sudah cepat semua, sudah terjawab kan, bahwa memang pada hari ini, pada pilkada hari ini di Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Anyar, kita sudah melakukan tahapan untuk himbauan gitu kan. Sedikit saya menambahkan Pak Jikri, bahwa di undang-undang itu kan ada beberapa orang untuk tidak boleh ada ketahuan atau tidak boleh berafiliasi kepada salah satu calon, siapapun itu. Di antaranya yang tadi sudah disebutkan sama Pak Jikri, ada ASN, Polri dan TNI, kemudian kepala desa dan teman-teman. Satu lagi orang yang bekerja di badan BUMN, itu Badan Usaha Milik Negara. Ya, BUMN dan BUMD. Iya. Itu pun di undang-undangnya diimbau untuk tidak berafiliasi kepada salah satu calon, siapapun itu. Ketika memang bating ku bating, kalau bahasa kita mah ya. Bating ku bating. Ketika memang ada misalnya ketahuan, kan kalau pelanggaran itu sifatnya, kalau di Panwaslu itu ada 2. Ada temuan sama ada laporan kan. Yang sifatnya temuan sama yang laporan. Kalau yang temuan itu, begitu teman-teman pengawas kecamatan bahkan PKD menemukan pelanggaran, misalnya teman-teman PNS, afiliasi atau ikut kampanye lah katakan. Nah, itu temuan yang ditemukan oleh teman-teman pengawas di lapangan, itu pelanggaran yang sifatnya temuan. Dan ada juga yang pelaporannya, yang laporan. Jadi yang laporan itu yang dilaporkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi kita ada di sini di Panos ini sifatnya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Anyar bahwa memang ketika melihat pelanggaran-pelanggaran, jangan sungkan untuk melaporkan ke bawah, ke Panwascam. Iya. Kita di sini sifatnya menerima
laporan pelanggaran apapun itu. Nanti kan tahap-tahapnya ada. Pelanggaran itu nanti tahapnya bisa diregister atau tidak, dan ini sebagai pelanggaran atau bukan nanti sudah ditentukan. Dan ini teman-teman, bahwa memang pengawas itu dia bukan bekerja sendiri atau bukan kemauan sendiri. Tadi yang Kak Ilung bilang bahwa kita semua ada di penyelenggara ini baru. Saya secara pribadi dan mewakili teman-teman terima kasih kepada pimpinan di kabupaten atau bahkan di provinsi telah mempercayai kita bertiga untuk duduk di Anyar sebagai pengawas kecamatan. Dan balik lagi bahwa kita bergerak itu tidak berpedoman kepada keinginan sendiri. Misalnya saya tidak suka ke golongan yang ini maka saya akan awasi dengan ketat, tidak. Bahwa kita bergerak sendiri itu punya legal standing yang jelas. Gitu. Jadi ada undang-undangnya. Salah satu bocornya adalah ya kita bergerak itu menurut Undang-Undang Perbawaslu 8. Itu pedoman kita untuk bergerak di Perbawaslu 8. Gitu. Di situ itu legal standing kita untuk bergerak mengawasi mengawasi pilkada hari ini gitu. Tapi bahwa memang tadi si pengawas itu sifatnya hierarki, kita juga bergerak menurut perintah dari atasan, ya kan? Misalnya kecamatan tidak bergerak sendiri. Misal pun ada yang harus kita awasi, tapi kalau tidak diperintahkan oleh kabupaten, itu kita tidak bergerak karena sifatnya hierarki. Jadi bahasanya gini, ya teman-teman desa bergerak sesuai dengan instruksi teman-teman kecamatan, begitu pun kecamatan sesuai dengan perintah kabupaten. Iya, hierarki lah, konsep hierarki tadi itu. Tapi saya yakin pimpinan kita yang di atas tidak ada satupun, bahkan saya pribadi meyakinkan tidak ada satupun tahapan yang lengah dari mereka, karena duduknya mereka di Bawaslu kabupaten itu mereka sudah teruji dan orang-orang yang memang teruji. Jadi kita bergerak bukan tanpa keinginan sendiri. Walaupun misalnya menemukan pelanggaran, kita tidak berpihak kemanapun. Menemukan pelanggaran yang sifatnya ditemukan atau dilaporkan, kita tidak bergerak tanpa atas dasar keinginan sendiri, tapi kita atas dasar legal standing yang tadi saya sebutkan dan perintah dari pimpinan kita di kabupaten. Kita bicara soal kalau temuan ini kan dari Bawaslu atau dari masyarakat? Kalau temuan dari Panwas atau dari masyarakat? Kalau temuan dari Panwas. Iya. Berarti kalau laporan, misalnya ada laporan nih dari masyarakat, kemudian apa sih yang memang sekiranya itu harus dilengkapi gitu agar laporan. Jadi pelanggaran yang sifatnya pelaporan tadi itu nanti kita adakan kajian dengan teman-teman internal. Di tingkat kecamatan. Iya, di tingkat kecamatan. Nanti kan tahap-tahapnya pelanggaran ini kan kita dikaji dulu dengan nama lain bahwa kita ada kajian awal tentang pelaporan pelanggaran itu. Nanti diregister atau tidaknya ya tergantung ke depannya, bahwa memang ada syarat-syarat untuk menjadi pelanggaran kan ada syarat-syarat, ada syarat yang formal kan, yang non formal segala macam, nanti ada kajiannya, ya material gitu. Jadi pelanggaran ini memang tidak sekonyong-konyong menjadi pelanggaran, tapi ada kajiannya, ada tahap-tahapnya gitu. Bahkan waktunya juga untuk menjadi pelanggaran itu berapa hari, untuk ditindak itu berapa hari, untuk klarifikasi juga berapa hari kan gitu. Nah, di Perbawaslu 8 sedikitnya Pak Ketua itu dibahas semua. Itu ada form-formnya kan. Maaf kalau saya salah, koreksi jika saya salah, itu seingat saya ada 17 form. Form A ya, yang sifatnya penanganan pelanggaran itu ada 17 form. Dari form A1 sampai form A17 itu memang banyak. Saya juga kalau misalnya disuruh disebutkan satu persatu dari form A1 sampai form A17 itu saya rada lupa, harus saya baca lagi. Tapi kira-kira begitu. Untuk menjadi pelanggaran itu kita harus ada kajian juga. Tahap-tahapnya ada beberapa lah. Tapi terbuka lah. Terbuka. Ya mungkin bergeser nih, ini agak taktik tuh. Iya. Tapi memang ya saling melengkapi ya. Iya. Artinya biar dialektikanya berjalan. Ketua, sejauh ini kita bicara soal tadi ya, mulai dari kemudian penyampaian ke masyarakat, kemudian pelanggaran segala macam. Ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak sih Ketua? Bagaimana melihat detail-detail fenomena di masyarakat mulai dari pelanggaran, kemudian sosialisasi segala macam sejauh ini?
Ya, terima kasih. Jadi kalau berkaitan dengan sepanjang yang sudah kita lakukan terkait semua tahapan yang tadi disampaikan sama Pak Dikri kan, karena memang kalau di pengawas pemilu itu di kecamatan khususnya, tentunya kan agenda itu tidak selalu berkaitan dengan agenda resmi yang sudah dilakukan oleh kabupaten, sudah dijadwalkan. Nah, tapi kemudian kegiatan sosialisasi yang sudah dijadwalkan oleh Kabupaten Serang itu seluruhnya kita sudah laksanakan. Itu yang pertama. Namun ada beberapa kesulitan. Tentunya yang pertama terkait memang pilkada ini waktunya sangat singkat nih. Jadi tahapannya itu selalu berbenturan dengan tahapan yang lain. Kemudian kita melakukan pengawasan. Kalau kita di pengawas kan ada dua kerjanya. Satu terkait dengan tahapan yang kita lalui juga harus sejalan. Contohnya kayak perekrutan KPPS, perekrutan pada saat kemarin kita melakukan perekrutan Pantarli atau PPDP ya. Kita di samping melaksanakan tugas sebagai pengawas di pemilu, kita juga mengawasi kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU dan setingkat di bawahnya. Contohnya dalam hal ini kita PPK, mengawasi PPK gitu. Hal yang saya sampaikan sedikit kesulitan lah gitu tentang bagaimana cara mengatur waktu, cara gimana mengatur teman-teman supaya kinerjanya bisa seirama, tidak bentrok gitu kan. Makanya salah satu tugasnya untuk divisi saya, ketua SDM kan gitu ya. Jadi gimana caranya mengharmonisasi teman-teman khususnya di anggota PKD, staf dan lain-lainnya sekretariat supaya membagi waktu antara yang benar-benar tugas fungsinya sebagai dia pengawas kelurahan juga mengawasi kerja-kerja di lapangan yang dilakukan oleh orang lain kan gitu. Itu beberapa kesulitannya, tapi sejauh ini teman-teman PKD kita adakan rapat koordinasi baik secara langsung ataupun komunikasi lewat WA atau Zoom meeting kita sering lakukan. Jadi alhamdulillah per hari ini kesulitan-kesulitan yang kita khawatirkan di awal itu ya alhamdulillah tidak terjadi sampai sekarang. Kemudian kemarin karena agenda ini yang sudah disusun oleh kabupaten nih, sosialisasi itu sudah kita laksanakan. Tapi rasa-rasanya Pak Dikri ini orang luar biasa. Ketua gimana kita Bongo nih. Kecapnya apa? Kecap apa nih? Jadi Pak Dikri bisik-bisik ke saya. Anggaran untuk sosialisasi ini kan kita sudah selesai gitu kan ya. Tapi terkait masih ada beberapa laporan yang dari warga terkait posko tadi yang disampaikan. Wih, anak saya begitu cek DPT online kok belum terdaftar kan gitu ya. Kemudian ada yang datang udah masuk usianya 21 tahun, anak saya kok nggak dicoklit kan gitu ya. Kemudian inisiatif lah Pak Dikri bersama teman-teman staf yang lain, kemudian kita plenokan di tingkat kecamatan bahwa meskipun tidak ada kegiatan sifatnya resmi oleh kabupaten, kita laksanakan dengan kearifan lokal kita sendiri kan gitu. Makanya kita adakan sosialisasi ke SMA ya kan, ke SMK. Oh itu inisiatif. Nama forumnya apa ketua? Panwasgo? Nama forumnya apa forum apa nih? Iya namanya Panwasgo tuh. Apa iya Gustusko. Kita aja Gustusko ya. Gitu. Selain Gustusko kita melakukan sosialisasi ke warga masyarakat, terutama kemarin kaitannya kata Pak Dikri tadi banyaknya laporan tuh dari hasil rekap di barcode yang kita sampaikan ke masyarakat tuh. Karena kan di media sosial aja kita gencar kan, media sosial gencar. Kemudian kita inisiatif lah gitu. Dan sebelum kita inisiatif melakukan itu, tentunya kita juga lapor ke Bawaslu. Alhamdulillah dari hasil penjaringan data itu terkumpullah sekitar di atas 300 orang. Kemudian kita sandingkan data di DPS. Ternyata alhamdulillah mengerucut menjadi 108 data ya, belum dimasukkan ke daftar pemilih. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan PPK, Pak Dikri, dan alhamdulillah pada saat pleno kecamatan kemarin di DPSHP kecamatan, itulah masuklah hasil temuan kita itu 111 data yang sudah dimasukkan ke daftar pemilih gitu. Jadi berapa DPSHP-nya kecamatan Anyar? Kalau 43.483.
43.000. 883. Lumayan tuh kan. Coba bayangkan kalau kita nggak melakukan Hasil DPT nanti bulan Ya, depan. kita nggak melakukan sosialisasi, kita nggak melakukan penjaringan data, ya kan, ke sekolah-sekolah, kemudian kita tarik data anak-anak sekolah itu, kalau kita tidak melakukan itu, ya rasa-rasanya 100 orang itu ya kehilangan hak suaranya, Iya. itu maksudnya. Ada yang tidak terakomodir pada Iya. akhirnya ya. Toh pada akhirnya pun dengan kita melakukan sosialisasi penjaringan data itu berbarengan dengan PPK dan jajaran PPS melakukan kegiatan hal yang sama. Ya. Kemudian kita sandingkan dua-duanya dan ternyata akurasinya tepat. Mereka datanya segitu, kita datanya segini. Jadi sudah clear, jadi bukan 100 sekian data itu bukan hasil kerja keras kita saja, bukan. Ya. Tapi tentunya juga teman-teman PPK dan PPS melakukan kegiatan yang sama. Cuman hanya kita dulu yang gerak gitu maksudnya gitu. Ya. Gitu.